Inilah cara sederhana, tapi terbukti menurunkan nyeri sendi, asam urat, dan rematik yang saya gunakan selama 30 tahun praktik. Bukan obat mahal, bukan suplemen impor, melainkan 5 jenis sayuran yang ada di dapur Anda sendiri, ditambah satu kebiasaan mudah 10 menit setiap hari. Semua murah, aman, dan bisa Anda mulai hari ini. Tujuan saya jelas, membantu Anda mengurangi bengkak dan kaku sendi dalam beberapa minggu, dengan cara alami yang bisa dilakukan di rumah. Jika setiap pagi Anda bangun dengan lutut terasa berat, jari-jari sulit digerakkan, atau pergelangan kaki nyeri saat menapak, itu bukan sekadar tanda penuaan. Itu sinyal bahwa tubuh Anda kelebihan purin dan ginjal tidak mampu membuang asam urat dengan baik. Kristal kecil menumpuk di sendi seperti pasir di engsel pintu, menyebabkan nyeri, kemerahan, dan peradangan. Kabar baiknya, tubuh bisa pulih. Kuncinya bukan menambah obat, tetapi memperbaiki asupan dan kebiasaan. Dalam beberapa menit ke depan, saya, Dr. Budi Hartono, dokter dengan pengalaman 30 tahun menangani pasien nyeri sendi, akan menunjukkan bukti nyata bahwa sayuran sederhana dapat bekerja seperti obat alami, membantu ginjal membuang kelebihan asam urat, mengurangi peradangan, dan memperkuat jaringan sendi. Setiap sayur akan saya jelaskan dengan contoh satu pasien, satu resep praktis, dan satu catatan penting agar aman untuk Anda ikuti. Sebelum kita mulai, lakukan langkah kecil ini. Minum segelas air hangat sebelum sarapan, kurangi daging merah malam ini, dan hentikan alkohol bila Anda mengonsumsinya. Jika Anda sedang menggunakan obat pengencer darah atau obat lambung, siapkan catatan kecil karena nanti akan saya beri panduan khusus di bagian yang relevan. Sekarang, mari kita mulai dari sayuran pertama. Sayuran yang bekerja seperti penyedot kristal asam urat alami di tubuh Anda. Seledri bukan sekadar pelengkap sup atau bakso. Sayuran hijau ramping ini adalah salah satu pembersih alami paling kuat untuk tubuh yang kelebihan asam urat. Kandungan utamanya 3N-butilftalida, bekerja seperti penyedot debu di dalam darah dan sendi. Zat ini membantu ginjal menarik keluar kelebihan kristal asam urat, sehingga kadar asam urat menurun perlahan dan nyeri sendi berkurang tanpa harus menambah obat kimia. Tubuh yang kelebihan purin membutuhkan bantuan alami agar ginjal tidak bekerja sendirian. Seledri menyediakan itu. Senyawa aktifnya merangsang produksi urin, membantu proses detoksifikasi, dan menenangkan peradangan di sekitar sendi. Ketika dikonsumsi teratur, cairan tubuh menjadi lebih seimbang, tekanan darah stabil, dan sendi terasa lebih ringan. Banyak pasien yang melaporkan bahwa dalam 2 hingga 3 minggu konsumsi rutin, bengkak pada lutut dan pergelangan mulai mereda, serta tidur malam menjadi lebih nyenyak karena rasa sakit berkurang. Berikut cara sederhana menggunakannya di rumah. Ambil 3 batang seledri segar, cuci bersih. Potong kecil dan blender dengan 1 gelas air matang. Tambahkan 1 sendok teh madu atau beberapa tetes air perasan lemon agar rasa lebih segar. Minum pada pagi hari saat perut masih kosong, 3 hingga 4 kali seminggu. Tips penting agar hasil optimal, gunakan seledri yang masih hijau, cerah dan renyah. Hindari daun yang layu atau kekuningan. Jangan minum lebih dari 1 gelas per hari, karena konsumsi berlebihan dapat menyebabkan perut kembung. Jika Anda memiliki tekanan darah rendah, cukup minum 2 kali seminggu dan selalu perhatikan reaksi tubuh. Dengan kebiasaan ringan ini, Anda membantu ginjal bekerja lebih efisien, sendi menjadi lebih lentur, dan kadar asam urat cenderung turun stabil. Seledri adalah langkah pertama yang aman dan mudah menuju sendi yang bebas nyeri. Bawang putih dikenal karena aromanya yang kuat, tetapi di balik aroma itu tersembunyi senjata alami yang luar biasa. Kandungan utamanya bernama alisin, senyawa aktif yang bekerja seperti pemadam kebakaran di dalam tubuh.
Saat sendi Anda meradang akibat tumpukan kristal asam urat atau proses autoimun pada rematik, alisin membantu menekan reaksi peradangan dan mengembalikan keseimbangan tubuh. Ketika dikonsumsi rutin dalam jumlah tepat, bawang putih membantu memperlancar sirkulasi darah ke jaringan sendi, sehingga nutrisi dan oksigen sampai dengan baik ke bagian yang rusak. Efeknya tidak hanya mengurangi rasa nyeri, tapi juga mempercepat pemulihan sel-sel sendi. Selain itu, bawang putih membantu menurunkan kolesterol dan memperkuat sistem kekebalan, sehingga tubuh lebih tahan terhadap infeksi yang sering memperburuk kondisi rematik. Cara mengonsumsinya sederhana dan bisa dilakukan di rumah tanpa alat khusus. Ambil 2 siung bawang putih segar, kupas kulitnya, lalu geprek perlahan hingga sedikit hancur. Diamkan sekitar 10 menit agar proses alami membentuk alisin berjalan sempurna. Setelah itu, telan langsung potongan kecil bawang putih tersebut dengan segelas air hangat. Waktu terbaik untuk melakukannya adalah setelah makan malam atau pagi hari setelah sarapan. Jika Anda memiliki masalah lambung, selalu konsumsi setelah makan agar aman bagi pencernaan. Lakukan rutinitas ini 3-4 kali seminggu. Dan perhatikan perubahan tubuh Anda. Dalam beberapa minggu, rasa nyeri biasanya mulai berkurang. Sendi terasa lebih ringan dan tidur menjadi lebih nyenyak karena peradangan menurun. Untuk hasil terbaik, hindari mengonsumsi bersamaan dengan obat pengencer darah tanpa konsultasi dokter. Bawang putih mungkin sederhana, tetapi efeknya luar biasa. Ia menenangkan peradangan dari dalam, menstabilkan metabolisme, dan membantu tubuh memperbaiki jaringan sendi yang rusak. Dengan langkah kecil namun konsisten ini, Anda sedang memadamkan api nyeri dari akar masalahnya, bukan sekadar menutupinya dengan obat penghilang rasa sakit. Jahe sudah digunakan selama ratusan tahun dalam pengobatan tradisional karena kemampuannya meredakan nyeri dan memperlancar peredaran darah. Bagi penderita asam urat dan rematik, jahe bekerja sebagai penghangat alami yang membantu tubuh mengusir peradangan dari dalam. Senyawa aktifnya, gingerol, berfungsi menekan zat pemicu nyeri di area sendi dan mempercepat proses penyembuhan jaringan yang meradang. Saat tubuh terasa kaku dan sendi bengkak, itu pertanda aliran darah tidak lancar dan peradangan sedang aktif. Dengan jahe, sirkulasi membaik, cairan sendi kembali seimbang, dan rasa nyeri berangsur menurun. Efek hangatnya bukan sekadar nyaman di kulit, tapi benar-benar membantu mengendurkan otot dan ligamen di sekitar sendi yang tegang karena asam urat menumpuk. Banyak orang merasa tubuhnya lebih ringan dan hangat dari ujung kaki hingga tangan setelah rutin minum jahe setiap pagi. Cara membuatnya sangat mudah. Ambil satu ruas jahe sebesar ibu jari. Cuci bersih, lalu parut atau geprek. Seduh dengan segelas air panas, diamkan sekitar 5 menit agar zat aktifnya larut sempurna. Tambahkan 1 sendok teh madu jika ingin rasa lebih lembut dan manis alami. Minumlah selagi hangat, sebaiknya di pagi hari sebelum sarapan atau sore menjelang malam. Minuman ini membantu menjaga tubuh tetap hangat, sendi lebih lentur, dan metabolisme lebih aktif. Jika Anda memiliki gangguan lambung, sebaiknya gunakan jahe merah karena lebih ringan di pencernaan. Hindari konsumsi berlebihan. Cukup 1 gelas per hari. Jahe tidak hanya menenangkan nyeri, tetapi juga membantu menstabilkan kadar gula darah dan tekanan darah. Sehingga cocok untuk penderita usia lanjut yang ingin memperbaiki kesehatan secara menyeluruh. Dengan kebiasaan sederhana ini, Anda sedang memberikan dukungan nyata bagi tubuh untuk melawan nyeri sendi dari dalam. Rasa hangat dari jahe bukan sekadar sensasi, melainkan tanda bahwa sirkulasi darah membaik dan peradangan mulai mereda. Kubis atau kol sering dianggap hanya pelengkap lalapan, padahal di balik kesederhanaannya tersembunyi kekuatan besar untuk membantu tubuh membersihkan kelebihan asam urat. Daun kubis mengandung vitamin C, sulforaphane, dan berbagai antioksidan yang bekerja seperti filter air di dalam tubuh. Zat-zat ini membantu menetralkan racun,
mengurangi peradangan, serta mempercepat proses pembuangan kristal asam urat melalui ginjal. Ketika dikonsumsi secara rutin, kubis membantu menurunkan kadar asam urat dan membuat darah lebih bersih. Efeknya terasa pada sendi yang sebelumnya kaku menjadi lebih ringan dan mudah digerakkan. Selain itu, vitamin C tinggi di dalam kubis berperan penting dalam memperkuat jaringan ikat dan memperbaiki sel-sel sendi yang rusak. Tubuh menjadi lebih bertenaga, nyeri berkurang, dan daya tahan meningkat tanpa perlu tambahan suplemen kimia. Cara penggunaannya sangat mudah. Ambil beberapa lembar kubis segar, cuci bersih, lalu potong kecil. Anda bisa memakannya mentah sebagai lalapan saat makan siang atau dikukus sebentar agar lebih lembut. Konsumsi 2-3 kali seminggu sudah cukup untuk membantu proses detoks alami. Bagi yang memiliki lambung sensitif, sebaiknya hindari makan dalam keadaan perut kosong dan kunyah perlahan agar mudah dicerna. Kubis juga dapat dijadikan jus untuk variasi rasa. Campurkan 4 lembar kubis dengan segelas air matang, blender, lalu tambahkan sedikit madu atau perasan jeruk nipis agar rasanya lebih segar. Minum segera setelah dibuat agar kandungan vitaminnya tidak hilang. Dengan langkah sederhana ini, Anda membantu tubuh membersihkan sistem metabolisme dari sisa purin dan racun yang menumpuk. Kubis bekerja senyap, tetapi hasilnya nyata. Sendi menjadi lebih longgar, rasa nyeri berkurang, dan energi tubuh terasa kembali. Kubis adalah bukti bahwa solusi kesehatan seringkali ada di meja makan kita sendiri, bukan di rak obat yang mahal. Wortel dikenal luas sebagai sumber vitamin A yang baik untuk mata, namun manfaatnya jauh lebih besar dari itu. Bagi penderita asam urat dan rematik, wortel berfungsi sebagai pelindung alami bagi jaringan sendi. Kandungan beta-karoten, vitamin A, dan antioksidan kuat di dalamnya membantu memperbaiki sel-sel tulang rawan yang rusak akibat peradangan, sekaligus melindungi permukaan sendi agar tidak cepat aus. Ketika tubuh mengalami peradangan kronis, karena kadar asam urat tinggi, radikal bebas meningkat dan menyerang jaringan sehat. Antioksidan dalam wortel bekerja menetralkan radikal bebas tersebut, menenangkan peradangan, dan mempercepat proses regenerasi jaringan sendi. Selain itu, wortel membantu meningkatkan fungsi ginjal, sehingga pembuangan sisa asam urat menjadi lebih lancar. Inilah sebabnya mengapa tubuh terasa lebih ringan dan fleksibel setelah beberapa minggu mengonsumsi wortel secara teratur. Cara mengonsumsinya sangat sederhana. Ambil 2 buah wortel ukuran sedang, kupas dan cuci bersih, lalu potong kecil. Blender bersama segelas air matang hingga halus. Tambahkan setengah ruas jahe yang sudah diparut dan 1 sendok teh madu agar rasanya lebih segar, serta menambah efek antiinflamasi. Minum setiap pagi setelah sarapan. Kombinasi wortel dan jahe memberikan perlindungan ganda bagi sendi, sekaligus menjaga sistem pencernaan tetap hangat dan aktif. Jika Anda ingin hasil maksimal, usahakan wortel dikonsumsi dalam bentuk jus segar, bukan yang sudah disimpan terlalu lama. Kandungan vitamin A dan antioksidan akan menurun cepat setelah terkena udara. Jangan tambahkan gula pasir karena dapat mengganggu proses detoksifikasi alami tubuh. Cukup madu alami sebagai pemanis ringan. Dengan kebiasaan kecil ini, Anda sedang memperkuat fondasi sendi dari dalam. Wortel membantu menjaga elastisitas jaringan, memperlancar pembuangan asam urat, dan memberi energi stabil sepanjang hari. Tidak perlu menunggu gejala parah untuk mulai, karena mencegah jauh lebih mudah daripada mengobati. Sayuran memang membantu menurunkan kadar asam urat dan meredakan rematik, namun hasilnya tidak akan bertahan lama tanpa perubahan gaya hidup. Tubuh perlu keseimbangan antara makanan, gerak, dan istirahat. Kombinasi ketiganya adalah fondasi utama agar sendi tetap kuat dan bebas nyeri meski usia bertambah. Langkah pertama adalah menjaga hidrasi tubuh. Minumlah 2 hingga 2,5 liter air setiap hari. Air membantu ginjal membuang kelebihan asam urat dan sisa metabolisme yang menumpuk. Banyak orang merasa lutut
dan pergelangan lebih ringan hanya karena mulai disiplin minum cukup air. Hindari minuman manis, kopi berlebihan, dan alkohol. Karena semuanya dapat meningkatkan kadar asam urat dan memperberat kerja ginjal. Langkah kedua adalah mengatur pola makan harian. Kurangi daging merah, jeroan, dan makanan laut yang tinggi purin. Gantilah dengan ikan rendah lemak seperti ikan kembung, tahu, dan tempe sebagai sumber protein sehat. Perbanyak sayuran hijau, buah segar, dan rempah alami yang membantu menenangkan peradangan. Makan perlahan dan berhenti sebelum kenyang untuk memberi waktu tubuh mencerna dengan baik. Langkah ketiga adalah bergerak setiap hari. Tidak perlu olahraga berat. Cukup jalan kaki 20-30 menit di pagi atau sore hari, atau lakukan senam ringan di rumah. Gerakan lembut menjaga aliran darah lancar, meningkatkan fleksibilitas sendi, dan mencegah kekakuan. Jika sendi terasa nyeri, lakukan kompres hangat selama 15 menit sebelum beraktivitas untuk membantu otot lebih siap bergerak. Dan yang terakhir, istirahat cukup dan kelola stres. Tidur minimal 7 jam setiap malam, karena pada saat itu tubuh memperbaiki jaringan yang rusak. Hindari pikiran berlebihan yang membuat otot tegang dan memperburuk rasa nyeri. Perubahan kecil ini mungkin tampak sederhana, tetapi jika dilakukan secara konsisten selama 21 hari, tubuh mulai beradaptasi dan membentuk kebiasaan baru yang sehat. Dengan pola hidup seimbang, manfaat dari 5 sayuran yang sudah dibahas sebelumnya akan bekerja maksimal. Anda tidak hanya mengurangi nyeri, tetapi juga membangun daya tahan tubuh yang stabil untuk jangka panjang. Kita telah membahas 5 sayuran sederhana dan satu perubahan gaya hidup yang dapat membantu menurunkan kadar asam urat, meredakan nyeri rematik, serta memperkuat sendi secara alami. Seledri membantu membersihkan kristal asam urat dari tubuh. Bawang putih menenangkan peradangan dan meningkatkan sirkulasi darah. Jahe menghangatkan sendi dan mempercepat pemulihan jaringan. Kubis menyaring racun serta mendukung proses detoksifikasi. Wortel melindungi permukaan sendi dan memperkuat fungsi ginjal. Dan semua manfaat itu akan bertahan lebih lama bila Anda menambahkannya dengan kebiasaan sehat setiap hari. Cukup air, makanan seimbang, gerak ringan, dan tidur yang berkualitas. Tidak ada obat ajaib yang bisa menyembuhkan dalam semalam, tetapi ada langkah sederhana yang bisa Anda mulai hari ini. Pilih satu sayur dari 5 yang sudah Anda dengar, siapkan di dapur, dan konsumsi secara teratur selama 3 minggu ke depan. Perhatikan perubahan pada tubuh Anda. Sendi terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan energi meningkat. Saat tubuh mulai pulih, Anda akan menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari obat mahal, melainkan dari kebiasaan baik yang dilakukan dengan konsisten. Ingatlah, usia hanyalah angka. Selama Anda mau bergerak dan merawat tubuh dengan benar, sendi akan tetap lentur dan kuat. Jangan biarkan asam urat atau rematik mencuri semangat hidup Anda. Saya, Dr. Budi Hartono, telah menyaksikan banyak pasien kembali aktif, tersenyum, dan menikmati hari-harinya hanya dengan menerapkan cara alami ini. Kini giliran Anda untuk mencobanya. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar agar semakin banyak orang mendapatkan manfaatnya. Kirim video ini kepada keluarga dan sahabat yang membutuhkan, karena satu langkah kecil bisa membawa perubahan besar bagi kesehatan mereka. Minggu depan, saya akan berbagi topik baru tentang bagaimana menurunkan kolesterol tinggi dengan rempah-rempah dapur yang mudah ditemukan di rumah Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia.